Let's go. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, tinggal seorang pria misterius bernama Bandul Wijoyo, lelaki parubaya dengan tatapan tajam dan wajah penuh rahasia. Ia tinggal sendirian di rumah tua di tepi hutan, jauh dari keramaian warga. Orang-orang desa tahu, Bandul bukan orang biasa. Dulu ia seorang dukun, tapi kini hidup terasing karena dianggap mempelajari ilmu hitam terlarang. Sejak Bandul pindah ke Karangjati, satu demi satu peristiwa aneh terjadi. Setiap malam, warga mendengar suara pintu rumah mereka terbuka sendiri, jendela bergoyang tanpa angin, dan langkah kaki samar berjalan di dalam rumah padahal tidak ada siapa-siapa. Yang lebih mengerikan, beberapa perempuan desa, janda muda, gadis remaja, bahkan istri-istri orang, mulai mengeluh merasa tubuh mereka disentuh seseorang dalam tidur, namun saat terbangun tak ada siapapun. Desas-desus menyebar, menyebut bahwa Bandul menggunakan ilmu hitam, ilmu gaib yang bisa membuat tubuhnya menembus dinding dan pintu, merasuk rumah siapa saja yang ia incar. Setiap malam ia menebar teror, menyalahgunakan ilmunya untuk memuaskan nafsunya yang keji. Pada suatu malam, Bandul melakukan ritual ilmu hitamnya, dia akan melakukan aksi di tengah malam. Bandul saat di siang hari tadi melihat sosok wanita masih gadis tetangganya agak jauh dari rumahnya. Dia melihatnya betapa cantik, bersih, dan putih, dengan tubuhnya yang agak berisi. Dalam hati Bandul, ini gadis sangat cantik alami. Jika aku nikmati tubuhnya di malam hari nanti, aku pastinya akan senang dan puas bercumbu dengannya. Tepat jam 24.00 Bandul mulai menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan dalam ritualnya. Dia duduk bersila di depannya sudah ada sesajen dan asap dari kemenyan yang memenuhi ruangan kamarnya. Bandul mulai komat-kamit membaca mantranya. Kurang lebih setengah jam Bandul mulai terlihat badannya gemetar hebat. Seketika itu Bandul diselimuti asap hitam tebal sampai terlihat lenyap di makannya. Dan asap hitam tebal itu melayang keluar rumahnya Bandul. Dan mulai perlahan mengalir pelan-pelan di antara rumah-rumah tetangganya. Suasana kampung itu terasa hening, sunyi, dan terasa mencekam. Lolongan anjing bersautan di mana-mana. Asap itu pun sampai di rumah gadis yang dilihat siang tadi oleh Bandul. Saat itu semua orang benar-benar tertidur pulas, seakan-akan matanya benar-benar tidak bisa dibuka. Saat asap hitam itu memasuki kamar gadis itu, asap hitam tebal itu berubah jadi sesosok Bandul yang mengerikan dengan pengaruh ilmu hitamnya. Bandul mulai memandangi gadis itu, lalu tangannya menggerayangi tubuh gadis itu dari kaki hingga perlahan naik ke lutut. Gadis itu pun merasakan ada sesuatu yang memegang tubuhnya, namun tidak berdaya untuk membuka mata, teriak, ataupun terbangun. Gadis itu terasa seperti mimpi di alam jauh nan sana. Dia hanya mengeliat-liat saja. Bandul pun terus menggerayangi hingga sampai kemaluan gadis itu, payudaranya, bahkan menciumi bibirnya. Dan akhirnya Bandul menaiki tubuh gadis itu, menikmati tubuh gadis itu. Memasukkan burungnya ke lubang kemaluan gadis itu. Gadis itu hanya mengeliat-liat tanpa daya, saat digenjot oleh Bandul. Dan akhirnya Bandul sudah puas dengan apa yang diinginkannya. Setelah itu Bandul meninggalkan gadis itu dan terbang pergi kembali ke rumahnya. Setelah itu gadis yang malang itu terbangun sedikit siuman dan terasa badannya berat, terasa capek, tercium bau kemenyan di kamarnya. Lalu tertidur lelap kembali. Tidak hanya sekali saja Bandul menggunakan ilmu hitamnya seperti ini, dia selalu beraksi dengan wanita siapapun yang dia inginkan. Warga desa hidup dalam ketakutan. Tak ada yang berani keluar malam. Para wanita tidur dengan pintu terkunci rapat, tapi tetap saja teror itu terus datang.
Setiap pagi, mereka mendapati tanda-tanda aneh, jejak kaki basah di lantai, bau kemenyan menyengat, atau ceceran tanah hitam di dalam kamar. Akhirnya, Ki Wiryo, sesepuh desa, mengumpulkan para pemuda. Kalau kita biarkan, desa ini akan hancur. Kita harus hentikan kejahatan Bandul, walau nyawa taruhannya. Malam itu, warga memasang jebakan. Mereka memanggil seorang ustaz muda yang dikenal memiliki kekuatan ruqyah dan membawa ayat-ayat pelindung. Bersama para pemuda, mereka mengendap di rumah salah satu janda yang jadi incaran Bandul. Tepat tengah malam, hawa dingin menyergap, lampu-lampu padam, dan suara pintu berderit pelan terdengar. Sosok samar berwarna hitam pekat muncul di sudut ruangan. Tubuhnya seperti bayangan yang padat, matanya merah menyala. Namun sebelum Bandul sempat mendekat, Ki Wiryo meneriakkan bacaan ayat suci dengan lantang. Cahaya terang tiba-tiba memancar, membuat sosok hitam itu menjerit kesakitan. Tubuh Bandul yang semula tak terlihat perlahan muncul utuh. Ia berteriak marah, namun tubuhnya lumpuh tak bisa bergerak. Para pemuda segera menangkapnya, mengikat tubuhnya dengan tali yang sudah dibacakan doa khusus. Keesokan harinya, seluruh warga berkumpul di balai desa. Bandul diikat di tiang tengah, wajahnya dipenuhi amarah dan ketakutan. Ki Wiryo menatapnya dengan tajam. Ilmumu hebat, Bandul. Tapi nafsumu lebih besar dari akal sehatmu. Kau sudah mencemari desa ini dengan kejahatanmu. Sebagai hukuman, warga mengasingkan Bandul ke hutan terlarang, tempat roh-roh jahat berkumpul. Ia diikat di sana, ditinggalkan sendirian tanpa makanan, agar kekuatannya habis dimakan oleh kegelapan yang selama ini ia pelihara. Sejak saat itu, teror di desa Karangjati berhenti. Para wanita bisa tidur dengan tenang, dan kehidupan kembali damai. Para wanita pun merasa senang hidup bahagia, baik para janda, para gadis bahkan para istri-istri para lelaki di kampungnya.